Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan saya, yaitu nuriski.com. Untuk kali ini kita akan tutorialnya itu ya belajar membuat program sederhana, yaitu program login menggunakan bahasa pemrograman dari P7. Nah, untuk sebelum kita mulai, kita pastikan dulu di komputer kita udah terinstall dengan namanya uh, program Delphi 7. Kalau udah, kita bisa masuk ke menu run, tulis Delphi 7, Delphi 32. Oke. Nah, secara otomatis tampilannya seperti ini. Download Delphi 7. Nah, ini form gambar kerjanya. Sini ada tab 1, sini ada pengaturannya semuanya. Ini akan berfungsi. Nah, sini bagi teman-teman yang masih awam dengan Delphi, sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Di sini standar, di sana ya, jadi semuanya kita bisa gunakan. Menu-menu ini bisa kita kurangi dan bisa kita tambahkan sesuai dengan jenis program yang akan kita buat. Untuk langkah awalnya, kita akan buat program sederhana, yaitu membuat menu login, ya, kayak model-model di Facebook itu atau program-program sederhana. Ini program ini berbasis desktop ya, jadi bukan client server, jadi mainnya satu tempat. Juga belum menggunakan berbasis database belum. Kita mainnya di desktop. Ini gambar kerjanya. Saya kenalkan dulu ini form 1. Form 1 ini kita menggunakan komponen-komponen di menu standar aja. Ini ada label, ada edit, ada button. Kita akan menggunakan ketiga komponen ini dulu. Pertama label. Label ini kita bisa ganti misalnya login ya, login. Oke. Ukurannya masih standar defaultnya. Kita bisa ganti fontnya lebih besar ya, 15. Oke, 15 ini. Ini baru judulnya aja dulu. Sekarang sampai selanjutnya kita akan bisa di menu login ada user, ada password. Nah, ini satu mata dia akan label 2, ini label 1 ya. Label 2-nya kita ganti captionnya menjadi user. Nah, kita bisa ganti ukurannya, fontnya menjadi 14 saja. Biar kita nggak capek pilih lagi, kita bisa copy ya, menggunakan copy, bisa Ctrl C, V, atau bisa klikkannya, jadi copy ya. Jadi kita paste. Oke, maka dia akan membentuk dua ya, nama yang sama, tapi bisa kita ganti caption dengan password. Oke, nah udah kita buat sini bisa dua. Sekarang langkah selanjutnya untuk menu inputannya. Di sini ya, edit ini masih defaultnya ya. Kita bisa kosongkan. Oke. Kita bisa ganti ini fontnya, misalnya 14 ya, sama. Kita ganti 14 juga, kita bisa panjang ya. Ya, kita bisa menggunakan kontrol ke atas gitu. Bisa kita copy, kontrol C, misalnya paste. Oke. Sekarang untuk inputannya udah, kita bisa buat menu tombolnya, yaitu menggunakan button. Oke, bisa besarkan, fontnya kita ganti, ukurannya 12 ya. Kita ganti namanya menjadi login ya. Kita bisa copy sini, paste. Oke, di sini ada dua tombol ya. Ini tergantung kita aja mau buat tombolnya apa aja. Nah, menu login sini, ini menu login atau biar sukses, ini menu apabila ingin mengosongkan. Ya. Dua. Sekarang di menu ini kita akan untuk mempermudahnya, ini kan masih repeat ya. Ada 1, ada 2, ada 5, ada 4.
untuk mempermudahnya kita bisa mengganti name-nya di sini ya. Misalnya user. Nah, lalu ini password. Tujuannya apa? Pada saat kita memberi perintah, jadi gampang bisa kita tahu mana yang menu edit, mana menu password. Ini usernya, kita bisa jalankan ke tes. Ya, jadi seperti ini. Kita belum ada perintah sama sekali, gimana cara menggunakan belum ada. Oke. Nah, biasanya menu login itu ya sedikit ya, sedikit aja. Kita bisa blok, kita bisa geser ke atas. Oke. Teman-teman bisa geser ke atas ya. Geser ke atas. Oke. Oke. Sini kita masuk perintahnya untuk clear dulu ya, clear dulu. Nah, ini misalnya perintah ini hanya keterangan aja. Nah, kosongkan input. Oke. Nah, perintah pertama codingnya ya. Kita akan kosongkan dulu usernya dulu. User itu yang mana? Ini ya. Ini user. Perintahnya apa? Kita kosongkan dulu. Jadi pada saat kita klik tombol clear, maka dia akan kosong. Next. Itu sudah. Ini perintahnya. Perintahnya ini kosong. Kosongkan, kita kosongkan. Oke. User juga. Jadi pada saat kita kosong, kita maunya cursor itu berada di posisi user paling atas. Caranya kita user fokus ke atas ya. Gitu. Ya. Jadi pada saat kita jalankan user, ini makanya muncul perintah error ini karena ini tidak di masukin tanda titik koma. Jadi ini ada di bagian mesin operation mesin error ya. Jalankan. Jalan ya. Isi. Nah, ini kan masih kelihatan ya. Seharusnya kan biasanya orang untuk menyembunyikan password kita bisa ganti karakter misalnya tanda bintang atau apa ya, terserah. Nah, nanti kita akan rubah. Ini masih kelihatan. Pada saat kita login belum bereaksi apa-apa, clear, langsung kita bisa selesai. Clear. Jadi seperti itu logikanya. Langkah selanjutnya untuk menyembunyikan inputan atau huruf di password ya. Caranya kita klik dulu passwordnya, lalu kita mencari di captionnya, di propertiesnya, kita cari password chat mungkin. Ini masih ada ini defaultnya ya, pagar kosong artinya huruf semuanya kelihatan. Sekarang kita akan sembunyikan, ganti karakternya menjadi bintang. Nah, jadi pada saat kita jalankan, hasil ya jadi seperti ini ya, kosong ya, tidak kelihatan. Itu ya fungsi dari ini. Ini masih form pertama. Form selanjutnya kita akan buat di menu utama. Jadi pada saat kita masuk menu login, maka akan menuju ke menu utama. Hanya kita pilih dulu form. Nah, ini form kedua ya. Kita bisa ganti di sini menjadi menu utama caption ya. Oke, teman-teman bisa di sini. Terus bisa untuk memberi tanda, bisa kita captionnya di sini. Misalnya selamat datang di menu utama program sederhana. Bisa besarkan fontnya sehingga membahas ya. Oke. Nah, nanti akan kita masuk ke menu utama apabila loginnya sukses. Apabila salah maka tidak akan bisa masuk ya. Jadi logikanya sederhana aja. Oke, kita akan masuk perintahnya. Ini kondisi kita perintah benar. Ya. Pertama if ini apa ya, logikanya jika ya, kita dalam kurung dulu edit user, artinya apapun yang kita isi di user itu
isinya HD misalnya. Jadi apabila dia masukin HD maka ada benar ya. Oke. Password. Oke. Passwordnya 123 aja lah. Terus ada bridging, ada N. Oke. Logikanya begini ya, teman-teman bisa logikanya artinya jika yang kita isi itu di usernya itu HD dan passwordnya 123, maka dia akan berhasil masuk ke form kedua. Nah, ini kami baca ya. Caranya kita bisa jalankan dulu. Nah, ini kan jalan ngeload ya. Masuk. Jadi secara otomatis oke. Nah, ini benar ya. Dan kalau ada salah ya, kita tes ya. Jadi lagi, kalau ada salah, maka dia akan muncul some site ya. Some site. Maaf, bisa bro. Oke. Jadi perintah ini apabila user dan login kita masukkan salah, maka dia akan muncul pesan seperti ini. Nah, kita kan bisa langsung menghapus ya. Misalnya ada muncul ini, kita bisa tambahkan misalnya kita jalankan dulu ya. Misalnya gini, masukkan. Nah, muncul. Maaf, user dan password masih salah bro. Nah, ini kan capek kita clear ya. Nah, ini kita bisa langsung clear pada saat kita pilih OK. Itu dia akan clear sendiri ya, tanpa kita klik clear ya. Misalnya kalau dia nah 1 2 3 nah maka dia akan masuk ke sini. Ini ya, sederhana kan, simple betul ya. Oke, nah, caranya kita bisa masuk user. Kita kosongkan juga mas bro password kita, kosongkan user. Kosongkan, kita jalankan. Oke. Misalnya salah, kembali aja login. Maaf, user dan password masih salah bro. Klik OK, nah dia kan otomatis ya, tanpa kita perlu klik ini. Jadi kalau dia benar, ketiga aja. Nah ini sederhana sekali mas bro ya. Nah mungkin sekian dulu tutorial kali ini. Kita buat menu login sampai ke menu utama. Mungkin kita ketemu lagi dengan tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.